prinsipnya setiap orang perlu diberikan vaksin COVID-19, baik laki-laki, perempuan, mulai dari anak-anak sampai dewasa, terlebih pada kondisi yang rentan, yaitu pada pasien-pasien yang dengan komorbid atau manula. Tetapi ada juga kondisi tertentu yang memang belum layak divaksin. Misalnya kalau pasien sakit ya harus disembuhkan dulu. Pasien dengan komorbid diabetes, riwayat sakit jantung harus terkontrol dulu. Tetapi bukan berarti tidak boleh divaksin, tapi harus divaksin tetapi harus terkontrol dan tidak ada keluhan. Ada 4 komorbid yang menjadi muncul bersamaan dengan terinfeksi COVID-19 sampai meninggal, yaitu pasien-pasien dengan gagal ginjal, pasien dengan riwayat sakit jantung, hipertensi, dan diabetes. Kalau dihitung-hitung pada data yang didapatkan bahwa pasien dengan gagal jantung, ada riwayat sakit jantung, memiliki angka kematian 9 kali lipat dibandingkan orang normal. Apakah pasien-pasien jantung bisa diberikan vaksin atau aman diberikan vaksin? Sesuai dengan edaran dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI yang di-launching pada bulan Maret tahun 2021, bahwa semua penyintas pasien jantung, entah itu pembengkakan jantung atau gagal jantung, riwayat jantung koroner, gangguan irama, atau bahkan pernah dilakukan operasi bedah jantung, bisa diberikan vaksin COVID-19 selama dia tidak ada keluhan dan terkontrol 3 bulan terakhir. Demikian juga dengan tensi. Tensi kalau sebelumnya ada batasan ketat untuk pemberian vaksin, harus kurang dari 140/90, tapi dengan kelonggaran selama itu terkontrol tidak lebih dari 180/110 dapat diberikan vaksin COVID-19. Kenapa kalau sudah divaksin kok masih mungkin terinfeksi? Ada beberapa faktor yang berpengaruh, termasuk salah satunya kuat lemahnya virus yang menyerang tubuh kita. Jadi seperti kita ketahui, kalau ada varian-varian baru dengan jenis yang berbeda, dengan virulensi yang berbeda, maka kekuatannya juga berbeda. Kemudian jenis vaksinnya, ada beberapa vaksin yang sudah di-approve, meskipun itu sudah layak diberikan, tetapi efektivitasnya memang berbeda. Kemudian jangan lupa faktor gizi atau kekebalan tubuh kita. Sudah diberikan vaksin, tapi kalau kita makannya kurang bergizi, tidak mampu menimbulkan kekebalan tubuh yang cukup untuk diri kita. Jangan lupa menggunakan prokes, meskipun sudah divaksin bukan berarti kita harus lepas masker, tapi tetap harus memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Orang-orang yang sudah divaksin, kalaupun terinfeksi, harapannya infeksinya itu tidak menyerang berat, jadi manifestasinya lebih ringan dan proses penyembuhannya lebih cepat. Bila seseorang tidak diberikan vaksin, tentunya tidak memiliki kekebalan spesifik. Kenapa kok bisa tidak terserang? Karena bisa jadi terlindungi oleh orang-orang di sekitarnya yang mempunyai kekebalan. Sudah divaksin, pernah terinfeksi. Ini yang disebut dengan herd immunity. Jadi orang tersebut terlindungi oleh orang-orang sekitarnya. Tetapi ketika orang tersebut keluar dari lingkungan yang banyak yang sudah memiliki kekebalan, karena dia tidak memiliki kekebalan secara mandiri, maka kemungkinan untuk terinfeksi lebih besar. Vaksin COVID-19 sudah dipastikan aman, bahkan sudah melalui beberapa penelitian yang sudah di-launching oleh WHO maupun BPOM, yang dipastikan bahwa memang harus terbukti aman, ampuh, efisien, dan stabil. Kalau dari WHO sendiri sudah di-launching beberapa jenis vaksin termasuk yang masuk ke Indonesia. Kemudian dari MUI sendiri sudah mengeluarkan sertifikasi halal untuk vaksin-vaksin ini, dan dari BPOM sudah keluar emergency use of authorization untuk penggunaan vaksin. Meskipun sudah dinyatakan aman, dipastikan stabil, tetapi masih tetap di follow up karena masih sambil berjalan. Jadi meskipun ada kondisi tertentu seperti yang mungkin diketahui kejadian
ikutan pasca imunisasi tetap tercatat untuk evaluasi buat jangka panjang pemberian vaksin ini. Dari hampir 30 juta vaksin yang sudah diberikan, ada data memang didapatkan 30 kondisi atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang cukup berat. 10 diantaranya memang terinfeksi oleh COVID-19, tapi itu bukan karena terinfeksi setelah pemberian vaksin, tapi memang pada screening yang menunjukkan bahwa kondisi sebelumnya pasiennya memang sudah terinfeksi COVID-19. Jadi 30 kasus pada pemberian 30 juta dosis vaksin yang diberikan, hitungannya masih sedikit dan termonitor seperti yang disebutkan tadi bahwa akan tetap dilakukan untuk pendataan vaksin berikutnya. Berikut akan kita tampilkan testimoni dari pasien-pasien jantung yang sudah diberikan vaksin COVID-19 banyak 2 kali, dan yang satu lagi adalah pasien yang sudah diberikan vaksin COVID-19 tapi tetap terinfeksi, tapi dengan gejala yang sedang dan trauma perawatan yang relatif lebih pendek. Saya Rianto, Bupati Blitar ke-21. Saya pasien jantung. 2 tahun yang lalu saya melakukan operasi bypass. Dan saya juga sudah divaksin COVID-19 lengkap. Alhamdulillah sehat selalu. Lindungi diri dan keluarga. Dengan vaksin COVID-19 aman dan halal. Saya Marsini, usia 54 tahun. Saya terdiagnosa penyakit jantung 6 tahun yang lalu. Saya kontrol rutin dan minum obat setiap hari. Saya sudah divaksin COVID-19 lengkap. Saya pernah terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala sedang. Alhamdulillah sekarang sudah sehat dan sudah bisa bekerja kembali. Lindungi diri dan keluarga dengan vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Pasien-pasien jantung tetap harus diberikan vaksin COVID-19 asal kondisinya stabil dan tanpa keluhan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan vaksin, Anda sehat, melindungi keluarga, teman, dan orang-orang yang Anda sayangi.